Inilah beberapa motor yang harusnya ada di Indonesia dan kemungkinan kalau ada itu nggak laku. Kayak gini, ini BPKB. Kalian akan kaget, tahu nggak kalau biaya balik nama di sini ya, biaya balik nama kalau kalian jual motor atau beli motor, kalau orang lokal ya, dalam artian orang yang punya KTP Malek, cuman 7.000 rupiah saja. Gila nggak? Cuman 7.000. Biaya balik nama itu hanya 7.000. This is the for your phone. Okay, and you put the address for this. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasanya Iki akan ngereaction sebuah video yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Mas Iki ingin ngereaction sebuah video. Ini orang Indonesia yang jalan-jalan ke Malaysia dan beliau ini kaget dengan harga rotek di Malaysia. Nah, karena harga rotek di Malaysia dan di Indonesia itu sangat jauh berbeda ya, lebih murah di Malaysia. Dan beliau ini suka dengan motor plat nomor yang ada di Malaysia karena apa namanya, unik dan menarik ya. Dan Mas saya mau bilang lagi sekali lagi ya, itu hari lupa ya. Karena kenapa orang Malaysia itu kurang memiliki motor besar ataupun moge ya. Karena di Malaysia itu lebih nyaman menggunakan mobil. Dan orang-orang Malaysia itu banyak yang menggunakan mobil ya Rek ya. Wah, kan lebih nyaman mobil ya Rek. Gak kehujanan dan gak kepanasan ya. Oke deh, buat kalian udah penasaran kan videonya seperti apa? Jom kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak jangan lupa dulu dong sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya, supaya teman-teman kalian biar tahu motor Indonesia dan motor di Malaysia. Dan harga rotek di Malaysia tuh lebih jauh murah daripada Indonesia. Oke, jom kita simak videonya bersama-sama Rek. Inilah beberapa motor yang harusnya ada di Indonesia dan kemungkinan kalau ada itu nggak laku. Oke, kalian mungkin akan mengira ini motor apa? Ini adalah Z250 ya. Mesinnya sama persis dengan All New Ninja. Headlampnya juga keren ya, sangat keren. Dan yang kedua adalah motor yang mungkin akan banyak di roasting kalau dia muncul, yaitu ini. Pertama kali lihat kalian mungkin mengira bahwa ini adalah MX King, tapi ini adalah Jupiter MX. Lihat 135 LC. Jadi di sini Jupiter MX 135 itu masih diperbarui dan juga sudah diinjeksi. Kalau Z nggak akan laku, kenapa ya? Karena yang fairing aja kurang laku. Kalau yang LC ini harganya di sini udah hampir 30 juta. Tulis di komen pendapat kalian tentang kedua motor ini. Sana pelannya diganti kan. Kalau di sini memang seperti itu aturannya. Jadi plat nomor depan itu wajib menggunakan stiker. Kalau menggunakan plat itu justru malah ditilang. Kenapa? Nah, ini bedanya. Di negara yang masih peduli dengan penduduknya ya, keselamatan penduduknya, ini jadi poin penting. Kenapa? Karena ada kasus orang ditilang karena plat depannya itu pakai plat besi dan polisinya itu ngomong kalau ini kalau kamu kecelakaan ini mau sobek, intinya ngomong kayak gitu. Itu teman saya yang ngomong. Berbeda dengan di kita pakai stiker justru malah ketilang ya, karena ya itu tadi kurang peduli dengan keselamatan warganya ya, jadi seperti itu. Oke. Karena kayaknya setahu saya mungkin cuman di negara kita ini yang plat nomor motor depan wajib masih menggunakan plat berbahan metal. Itu cuman di negara kita. Kalau di negara lain itu sangat-sangat dilarang malah jatuhnya. Kenapa ya? Karena itu tadi, kalau kecelakaan atau apa itu akan membahayakan.
bahkan di plat mobil sekalipun itu wajib menggunakan bahan yang bukan metal. Kalau di plat mobil di sini itu dia pakai mika. Jadi kalau misalnya terjadi kecelakaan ya udah pecah, nggak usah nancep di kepala atau nancep di mana, itu kayak gitu. Itu karena negara masih peduli dengan keselamatan warganya. Kalau di negara yang warganya itu survival, mau kecolok mau ini masih hidup, ya nggak perlu kayak gitu, mah nggak perlu. Nah, di Malaysia itu nggak ada namanya perpanjangan plat 5 tahun. Jadi di sini kalau misalkan motor udah dapat plat, yaitu berlaku selama lama-lamanya. Dan mungkin kalian akan kaget di sini bahwa kalau motor second yang dijual di kayak dealer mokas itu semuanya adalah NP. Di sini STNK itu disebutnya Rotek. Nah, ini bentuknya kayak gini nih. Jadi bentuknya cuman kayak kartu. Biasanya kalau motor itu dibikin ya semacam kartu kayak gini. Tapi kalau mobil biasanya ditempel di kaca depan. Dan Rotek ini lebih berfungsi sebagai asuransi terhadap motor. Jadi bukan kayak kita itu bayar pajak untuk bikin jalan atau bukan, tapi lebih karena ini sebagai asuransi. Dan kalau BPKB itu disebutnya di sini itu geran. Nah, ini bentuknya kayak gini. Ini BPKB. Kalian akan kaget, tahu nggak? Kalau biaya balik nama di sini ya, biaya balik nama. Kalau kalian jual motor atau beli motor, kalau orang lokal ya, dalam artian orang yang punya KTP Malek, cuman Rp7.000 saja. Gila nggak? Cuman 7.000. Biaya balik nama itu hanya 7.000. Kalian tahu kan? Kalian kalau balik nama berapa persen dari harga motor? Dan ini yang tadi saya bilang, kenapa kalau motor bekas di sini dijual NP, karena yaitu nanti misalkan kamu mau beli motor bekas di dealer mokas, mereka akan nambah biaya untuk pergantian balik nama itu hanya sekitar Rp2. Tapi kalau orang luar, misalkan pekerja Indonesia yang di sini itu biasanya Rp20, tetap lebih murah. Jadi kalian bayangkan betapa hebatnya kita warga Indonesia dengan UMR yang sangat kecil, tapi biaya balik nama, pajak dan lain sebagainya masih bisa survive. Di sini UMR 2.000 biasanya itu sekitar 7 juta. Biaya balik nama 7.000. Nah, itulah hebatnya orang-orang Indonesia yang bisa survive di negara Konoha. Betapa hebatnya kita semua sebagai warga Indonesia yang bayar pajak. Karena bayangin semua warga Indonesia nggak ada yang bayar pajak, 70% APBN kosong. Kita juga harus bersyukur karena warga kita itu banyak. Kalau warga kita sedikit, dengan sistem yang masih berlaku saat ini, kita nggak akan pernah bisa jadi anggota G20. Kalian luar biasa. Nah, itulah video tadi yang masih dikumpulkan buat kalian. Emasnya sampai kaget karena balik nama cuma berapa? Rp7.000 katanya, Rek. Sekitaran uang sini 2 ringgitan ya, Rek ya. Wah, murah banget, enak banget ya, Rek ya. Kalau mau tinggal balik nama ke Rek, Mas Iki kan nggak pernah pegang motor. Komen di kolom komentar ya, Rek. Apakah ribet, apakah seperti di negeri Konoha ya. Tapi Mas Iki mengomentar sedikit ke Masnya ya. Wah, itu sindiran yang halus ya, Maria. Sama yang orang-orang tertentu aja yang ngerti pembicaraan Mas Iki ya. Karena di sini tuh dibilangnya sangatlah murah karena ya sindiran kayak gitu untuk para bayar pajak ya. Udah bayar pajak mahal-mahal tapi jalannya kok masih kayak gitu. Itu maksudnya Masnya tadi mau menyindir kayak gitu mungkin ya, Rek ya. Jangan salah paham dulu. Oke deh, video selanjutnya Iki akan reaction buat kalian semuanya. Sama-sama kita nyimak. Inilah, Rek, orang Malaysia yang Mas Iki sangat kagumi dan sangat Mas Iki ingin contoh ya. Kalau ini ada anak kecil dengan ibunya, dia lapar kata ibunya. Ini nggak tahu orang mana. Kalau mukanya seperti orang Syria ya.
kalau salah minta maaf. Ini di kawasan bandar, terus kelaparan, terus yang menolong ini orang Malaysia. Dibelanja makan, terus dibagi uang. Masya Allah, subhanallah. Memang kalau orang Malaysia masih selalu bilang juaranya kalau dalam bersedekah. Penasaran kan videonya seperti apa? Jom kita simak bersama-sama. Where you from? Palestine. So you and your sister only stay here. Yeah? Where's India? Where you stay? Stay back to Delhi. You only two and your sister. Family. Family, where's your family? Mom, three sisters, family. Three sister. For your phone. Okay, and you put the address for this. Okay. Thank you. Okay guys, sekarang aku ada dekat bintang yang mana perempuan ni mendahulu daripada Palestin. Dia kata dia lapar. Okay, tak apa, aku belikan dia makanan apa yang dia nak dengan adik. Jadi kat sini kita tak payah fikir dia scam ke apa tak. Kalau dia lapar, okay tak, kita belikan makanan. Jadi so kalau korang rasa, kalau kau jumpa orang lapar, just pergi kedai makan, beli makanan. Itu yang terbaik, okay? Salut aku rek kepada abangnya ya. Luar biasa sekali, beliau ini nggak memandang bangsa siapa, dan kakak-kakak tadi itu orang Palestina ya Rek, dan beliau yang Mas Iki salut daripada perkataan beliau yang akhir video ya mungkin ya. Jadi so kalau korang rasa kalau aku jumpa orang lapar, belikan saja ke kedai belikan saja ke kedai makanan katanya Ria. Masya Allah bang, semoga abangnya dimurahkan rezekinya, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Janganlah takut berbuat baik ya Ria, karena bukan apa namanya, tapi kalau orang-orang kayak gini biasanya apa nih, memanfaatkan kayak gitu kebaikan orang ya Ria. Dia bukannya ingin bekerja tapi malas bekerja kayak gitu. Jadi akhirnya kebiasaan meminta-minta kayak gitu ya Raya. Ya tergantung daripada kalian. Kalau kalian apa namanya, apa rasa nak membantu, kalau dia kelaparan aja kata abangnya tadi, terus pergi ke kedai makan kayak gitu, gak usah bagi uang, takutnya dibuat beli macam-macam. Oke Rek. Dan itu Rek video-video yang masih dikumpulkan di hari ini, di waktu ini. Semoga kalian semuanya terhibur, semoga kalian suka semua. Mas Iki pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tahu di next video. Bye bye.